Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Judul firman pada pagi ini adalah bukti hidup dari iman. Ya, jadi kalau saya dan saudara hidup dari iman, pasti ada bukti-buktinya. Dan pagi ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya mulai. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Sebelah saudara. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Amin. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Sama-sama dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa. Surat Filipi merupakan surat yang dikirim oleh Rasul Paulus ketika dia sedang menjalani hukuman. Pada waktu itu ada di penjara Roma. Nah, ada begitu banyak hal yang ditulis di dalam surat Filipi, tetapi ada di bagian akhir daripada tulisan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, isinya adalah ucapan terima kasih kepada pemberian daripada jemaat-jemaat Filipi. Ketika mereka berjumpa dengan Rasul Paulus pertama kali dalam perjalanan misi Paulus yang kedua, jemaat ini adalah jemaat yang sangat murah hati. Sekalipun mereka adalah jemaat yang tidak kaya, punya uang yang banyak, tapi mereka kaya akan kemurahan. Dari perkenalan mereka selalu support Rasul Paulus. Mereka selalu dukung pelayanannya. Bahkan sampai Paulus mau mati ada di penjara, mereka tetap mengingat, mereka tetap peka, mereka tetap peduli dengan Rasul Paulus. Kita melihat firman Tuhan ini bahwa ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, dia membuktikan bahwa dia hidup dari iman. Dan juga jemaat-jemaat Filipi membuktikan bahwa sekalipun mereka itu miskin harta, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Dan membuktikan mereka itu hidup dari iman, sehingga mereka pun juga dipelihara oleh Tuhan, bahkan bisa menjadi berkat bagi hamba Tuhan dan juga bagi pekerjaan Tuhan. Saya dan saudara hari ini ada sampai hari ini, itu semua karena saya dan saudara hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Amin. Kalau mau dihitung-hitung saya dan saudara punya gaji tiap bulan berapa? Kebutuhan kita banyak sekali. Tapi kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua bukti bahwa saya dan saudara hidup dari iman. Kita bisa melayani, gereja bisa jalan, itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu adalah bukti hidup dari iman. Orang yang hidup dari iman pasti akan menunjukkan hal-hal yang dari iman.
Amin. Nah, saya dan saudara harus memposisikan diri kita seperti Rasul Paulus dan juga jemaat Filipi. Saya mencatat saudara, ada dua hal yang akan nampak ya dalam kehidupan orang percaya yang hidup dari iman. Baik itu hamba Tuhan maupun juga jemaat Tuhan. Yang pertama adalah mutlak tidak bergantung kepada hal materi, melainkan mutlak bergantung kepada kekuatan Allah. Orang yang hidup dari iman itu dia mutlak bergantung dari kekuatan Allah, bukan dari hal-hal materi. Nah, Paulus hidup saudara, dia ini tidak mengandalkan hal-hal materi. Karena kalau dia mengandalkan hal-hal materi, pasti moodnya akan berubah. Saudara tahu mood? Mood itu suasana hati yang dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar. Kalau saudara punya uang yang banyak, mood saudara akan jadi bagus. Saudara bilang haleluya, sukacita, saudara datang ibadah, saudara nyanyi, lompat-lompat, WL belum suruh saudara angkat tangan, saudara udah angkat tangan. Pulang teman tanya, kenapa tadi kamu ibadah? Beda sekali saya lihat. Lu tahu tidak? Kemarin tuh saya dapat transferan 100 juta. Senang, sukacita karena dapat transferan. Tapi minggu-minggu yang lalu ibadah kok loyo. Ya seperti orang stroke stadium 4. Nyanyi gini. Orang tanya kenapa kamu ibadah tadi kok tidak semangat. Aduh bro, kanker, kantong kering. Alias rekening mulai surut berkurang. Kalau kita hidup saudara tergantung kepada hal-hal materi, mood kita akan berubah. Suasana hati kita akan berubah. Dan kalau kita hidup juga saudara tergantung hal-hal materi, maka itu akan mengganggu sukacita saya dan saudara setiap hari. Saudara mau doa tidak bisa. Pikiran apa? Uang tidak ada. Saudara mau baca firman Tuhan, saudara tidak bergairah. Sebab apa? Uang tidak ada. Saudara mau datang ke gereja, tidak ada gairah. Sebab apa? Uang tidak ada. Apalagi kalau udah masuk tanggal tua, saudara wajah akan berubah. Tapi masuk tanggal muda, wajah juga berubah. Tapi saya yakin, kalau orang hidup tidak mengandalkan hal materi, mengandalkan kekuatan Tuhan, dia tidak akan dipengaruhi dengan keadaan yang terjadi dari luar. Amin. Tahun 2023, semua negara memprediksikan bahwa akan gelap. Saudara percaya dunia akan gelap? Saya percaya bahwa itu pasti akan terjadi. Karena salah satu tanda awal kedatangan Tuhan datang adalah akan terjadi kelaparan di mana-mana. Jadi saudara yang makan banyak, mulai sekarang kurangi makan. Banyak minum air putih. Tapi tetap saudara jangan kehilangan sukacita. Amin. Walaupun bumi berubah, bukit-bukit bergoncang, tapi kasih setia Tuhan tetap bagi saya dan saudara, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi boleh dunia berubah, tapi ingat Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Makanya bangga punya Tuhan Yesus. Biar dunia berubah, sekeliling berubah, tapi anak Tuhan selalu dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Kalau Paulus tergantung dengan hal materi, maka pasti pelayanannya akan terganggu. Kenapa? Karena mau melayani uang tidak ada. Tapi Paulus tahu bahwa hal materi itu merupakan sarana atau kendaraan saja, bukan yang utama. Walaupun tidak ada hal materi, tapi pelayanan akan terus berjalan. Nah, ini saya dan saudara belajar bahwa hidup kita tidak tergantung kepada hal-hal materi, tapi bergantung penuh kepada kekuatan Allah. Amin.
Nah, ada dua kata di situ saudara, yakni kata kekurangan dan kelimpahan, kelaparan dan juga kekenyangan. Nah, saya catat saudara, poin 1 bagian A adalah dalam keadaan kekurangan atau kelaparan. Paulus bilang di ayat 12 tadi, aku tahu apa itu kekurangan. Ternyata ayat ini membuktikan bahwa tidak selalu orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang hidup mengandalkan iman, dia akan kaya, akan berlimpah, akan kepenuhan dengan hal-hal materi yang berlimpah setiap hari. Tapi orang yang hidup dari iman pun juga, dia bisa mengalami situasi yang namanya adalah kekurangan. Amin. Jadi saudara bisa kurang hal-hal yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Paulus bilang dia tahu apa itu kekurangan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang bilang saudara iring Tuhan, saudara tidak akan pernah kekurangan, itu hamba Tuhan sesat. Sebab Yesus bilang apa? Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Berarti bicara tentang kesusahan, berarti saya dan saudara kosong, tidak punya apa-apa. Betul? Tempat beras di rumah kosong, tempat garam di rumah kosong, tempat gula di rumah kosong, tempat kopi di rumah kosong. Bahkan saudara punya kulkas yang biasa penuh, kosong juga. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang rahasia lagi bagi Paulus dan saya. Sebab dalam hal kekurangan pun juga itu membuktikan bahwa saya dan saudara hidup dari iman. Amin. Kalau saudara ketemu dengan banyak anak-anak Tuhan yang bisa sekolah teologi, lulus dari sekolah teologi, jadi pendeta, mereka akan kasih banyak kesaksian. Kemarin saya ketemu dengan teman saya, punya teman saudara, dia kasih kesaksian. Dulu dia kuliah saudara, badan tidak ada isi, alias kerempeng peot, orang Kupang bilang. Lebih keren lagi kutilang, kurus tinggi langit. Tapi sekarang dia jadi gembala, khotbah di mana-mana, jas tidak bisa dikancing lagi saudara. Alias apa? Badannya overload. Saya bilang tolong bilang sama dia dulu, hati-hati, diberkati, tapi ingat olahraga juga. Itu di dalam perut itu ada banyak yang ada di dalam itu. Lemak zat banyak di situ. Iya, dulu kuliah badan cuma 50-an, sekarang badan sudah hampir 100 kilo. Kemana-mana makan terus kalau hamba Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan kekurangan hari ini, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jadi kalau orang bilang, woi saya di kelaparan, saudara bilang, saya juga pernah. Orang bilang saya tidak ada uang, saya dulu tidak pernah ada uang. Jadi saudara tidak menjadi sesuatu yang asing. Kenapa? Karena tidak ada rahasia bagi saya dan juga saudara. Padahal saudara-saudara, kalau kita belajar tentang Rasul Paulus, dia seorang rasul. Dia punya hak saudara untuk mendapatkan uang pemberian dari jemaat. Coba kita lihat firman Tuhan 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 8 sampai 10. Alkitab berkata, apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hari ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Ulangan 25 ayat yang keempat, firman Tuhan mencatat, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. 1 Timotius 5
ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah apa saudara? Berkhotbah dan mengajar. Jadi pejabat hormat 1 kali aja. Kalau pendeta, penginjil, orang-orang yang khotbah ngajar firman hormat berapa kali saudara? 2 kali. Artinya respectnya harus lebih kepada mereka daripada kepada pejabat. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini jelas bahwa Paulus kalau mau ada dalam keadaan kelimpahan, dia pakai haknya. Tapi di sini kita belajar, Paulus menyeimbangkan antara hak dan pengorbanan. Dia kasih seimbang antara hak dia dan pengorbanan dia. Ini hamba Tuhan yang murni dalam melayani Tuhan. Dia bilang jemaat yang lain dia rampok, tapi jemaat Korintus dia tidak ambil uang sepeser pun juga. Padahal pada waktu itu jemaat Korintus jemaat yang paling kaya dari semua jemaat yang Paulus rintis. Tapi dia bilang apa? Dia tidak mau ambil apa yang menjadi haknya dia. Makanya tidak heran Tuhan kasih kekuatan kepada Rasul Paulus. Sekalipun dalam keadaan yang kurang, tapi Tuhan tetap ada dan menyertai, memberkati dia dan pelayanannya. Jadi kalau saudara dalam keadaan kurang, itu merupakan buah dari hidup beriman kepada Tuhan. Jalan orang benar tidak selalu saudara mendaki terus, tapi kadang-kadang saudara harus turun. Bahkan kalau saudara turun seakan-akan tidak ada yang bisa tolong saya dan saudara. Tapi ingat, dalam keadaan kekurangan itu pun juga Allah tetap menjadi kekuatan bagi saya dan juga saudara. Amin. Jadi kalau ada dalam keadaan kekurangan, bersyukurlah kepada Tuhan. Ada satu ajaran pada waktu itu saudara yang mengganggu iman Kristen, yakni ajaran dari filsafat Stoa. Saudara perhatikan, filsafat Stoa punya pemikiran begini: manusia tidak boleh tersentuh dengan keadaan kekurangan, tetapi manusia harus mengandalkan dirinya untuk tetap berusaha ada dalam keadaan tercukupi. Jadi filsafat ini saudara cukup mengganggu kekristenan pada waktu itu. Seseorang yang hidup dalam Tuhan, dia tidak boleh tersentuh dengan satu kata yang namanya kekurangan. Kalau dia iring Tuhan, dia harus berkelimpahan terus, dia harus penuh terus, dia tidak kekurangan. Ini satu pelajaran, ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Justru dalam keadaan kekurangan, disitulah iman kita akan dibuktikan. Saudara tidak punya uang, masih cinta Tuhan. Saudara sakit tidak sembuh-sembuh, berobat uang habis, masih cari Tuhan atau cari dukun. Saudara tidak punya apa-apa lagi, apakah saudara masih bilang Jesus I love you? Justru dalam keadaan kekurangan, di situ iman kita akan dibuktikan. Sukacita kita akan dibuktikan. Ayat 10 tadi Paulus bilang, aku sangat bersuka cita karena jemaat Filipi mengingat dia kembali ketika dia ada di dalam penjara. Saya dan saudara harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Makanya doa tiap hari, baca firman tiap hari. Kalau dalam keadaan kekurangan, saudara pun juga tetap bersyukur kepada Tuhan. Orang kalau bersyukur kepada Tuhan, wajahnya akan sukacita terus. Orang tidak tahu bahwa dia ini lagi tidak ada uang. Orang tahu aja dia berkelimpahan. Padahal dalam hati, gua lagi kere berat ini. Siapa yang akan tolong saya? Tapi ketika dalam keadaan kekurangan itu, saya dan saudara pun juga akan melihat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin.
Jadi kadang hidup di atas terus seperti pepatah dunia, tapi kadang hidup juga ada di bawah. Nah, kalau ada di atas tetap sukacita, haleluya, mengiring Tuhan. Tapi kalau ada di keadaan yang di bawah, sukacita, komitmen mengiring Tuhan pun juga harus tetap sama. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, adalah keadaan kelimpahan atau keadaan kenyang. Nah, ini bukan menjadi rahasia bagi Rasul Paulus pun juga. Kalau saudara dan saya baca dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 14 sampai 15, di situ ada seorang perempuan di Filipi yang bertobat. Namanya adalah Lydia. Lydia ini adalah pengusaha kain ungu dari kota Tira. Bahkan kalau saudara lihat di Kisah Rasul pasal 17 ayat 4 dan 12, lihat ayat ini, saya bacakan. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut akan Allah. Dan tidak sedikit apa saudara, perempuan-perempuan terkemuka. Artinya perempuan-perempuan yang punya uang banyak. Ayat 12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Ini di Berea. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Nah, Paulus saudara ada pernah dalam keadaan kelimpahan pun juga. Sebab ada orang-orang kaya yang support dirinya dan pelayanannya. Jadi Paulus tidak ada dalam keadaan yang kurang terus. Makanya kalau saudara iring Tuhan, kalau kurang terus, itu dipertanyakan loh. Saudara hidup karena iman atau mengandalkan kekuatan? Janda yang ada di Sarfat, dia punya makanan saudara hampir habis. Tapi lihat, ketika Tuhan tahu bahwa janda itu memerlukan berkat, Tuhan kirim Nabi Elia untuk bikin mujizat di rumah dia, bahkan di negerinya. Jadi ketika kita iring Tuhan, kita boleh dalam keadaan kurang. Itu Alkitabiah. Tapi ingat, saya dan saudara pun juga pasti akan ada dalam keadaan kelimpahan. Saudara tidak ada uang, teman yang suka traktir. Tapi sekarang saudara berkelimpahan, saudara yang suka traktir. Saya mau bilang kepada saudara, jangan bergaul dengan anak Tuhan, orang Kristen yang pelit, yang tidak tahu berbagi berkat. Jangan bergaul. Nanti saudara tuh akan dijadikan tanaman, dia adalah parasit. Ulang tahun tidak bikin acara, tapi orang datang bawa kado kasih dia. Sedangkan di rumah dia tidak ada teh satu gelas, kue satu piring, bahkan ayam dan lain sebagainya. Lo ulang tahun tuh bagi-bagi berkat sedikit. Ya, kadang-kadang ada jemaat-jemaat bukan di sini, di Afrika sana, Nigeria sana. Kalau ulang tahun takut kasih tahu pendeta hari ulang tahunnya. Kenapa? Karena nanti takut rugi. Kalau pendeta datang, ini pasti harus makan. Dan pasti makannya bukan biasa-biasa, agak istimewa. Nah, kadang-kadang ada jemaat saudara yang untuk diri sendiri dan untuk berbagi buat sesama orang percaya aja, pelitnya minta ampun. Di sini tidak ada ya. Kalau ada saya doa saudara supaya bertobat. Amin. Bilang sama kiri kanan, bertobat kamu. Loh iya, kalau ulang tahun saudara tidak ada berkat, cukup telepon pendeta gembala sidang. Bapak, Om, saya ulang tahun jadi malam ada waktunya, tolong datang doa kasih saya dulu. Oh baik, jam berapa? Oke, nanti saya harus pelayanan langsung ke rumah. Panggil hamba Tuhan. Saudara jangan doa sendiri, jalankan kolekte sendiri, makan sendiri. Hah? Ingat, ulang tahun itu 1 tahun berapa kali?
Masa satu kali saudara tidak bisa berbagi, padahal saudara dalam keadaan apa? Kelimpahan. Kalau saudara dalam keadaan kekurangan, ya masuk akal. Tapi saudara jadi jemaat KPC nanti udah 30 tahun, satu kali pun juga tidak pernah bikin ulang tahun dan undang saya. Itu keterlaluan, saudara. Keterlaluan. Ya, ini udah mau akhir tahun, jadi siapa yang ulang tahun, siap-siap undang saya. Bulan depan saya ulang tahun, siap kasih kado dan datang makan di rumah. Loh iya, ulang tahun satu kali. Amin. Ini Alkitabiah. Paulus saudara disupport oleh perempuan-perempuan yang punya uang banyak. Jadi dia pun juga pernah ada dalam keadaan yang berkelimpahan. Bahkan Yesus sendiri saudara, pelayanannya pernah disupport oleh perempuan-perempuan yang kaya. Lihat firman Tuhan Lukas 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan, berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Baca sama-sama 2-3. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jelas dong? Jelas saudara? Jelas. Jadi kalau ada orang kaya harus melayani Tuhan dengan hartanya. Tapi kalau kita dalam keadaan yang belum kaya pun juga, jangan lupa belajar dari teladan jemaat Filipi. Mereka miskin secara harta, tapi kaya dalam kemurahan. Jadi Paulus mengalami saudara keadaan yang berkelimpahan. Nah kita pun juga saudara pasti akan mengalami keadaan yang berkelimpahan. Pasti itu. Jadi ketika kita mengalami keadaan yang berkelimpahan, kita harus bersaksi bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang baik. Bukan hanya taruh kita dalam keadaan yang kekurangan, tapi taruh kita juga dalam keadaan yang berkelimpahan. Yesus disupport oleh perempuan-perempuan kaya. Rasul Paulus pun juga disupport oleh perempuan-perempuan kaya. Kenapa perempuan-perempuan yang mendukung mereka? Karena perempuan adalah oknum yang memegang uang, alias ibu-ibu adalah bendahara dalam rumah. Saya ingat tahun lalu ya, atau 2 tahun lalu, ada satu orang saudara, dia telepon saya, dia bilang, Pak Andre, setiap bulan saya akan kasih Pak Andre uang sekian. Dan sampai hari ini, tiap bulan dia kirim kasih saya uang. Padahal itu saudara, COVID, betul tak? Banyak orang lagi bergumul tentang uang. Saya sendiri, murid-murid les di belakang, libur semua. Kok COVID mengajar apa? Tapi justru dalam pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tetap masih makan nasi padang, saudara. Tetap masih makan pizza Hut. Tetap masih makan nasi babi yang tiap malam di Oi Bobo dan Kuanino. Dalam keadaan yang sulit, justru kelimpahan bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kita hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan yang akan gerakan orang-orang untuk memberkati saya dan juga saudara. Firman Tuhan berkata, Yesus datang saudara membawa apa? Kehidupan. Bahkan kehidupan sampai berkelimpahan. Itu bicara tentang rohani dan juga jasmani. Bukan hanya bicara jasmani, tapi bicara rohani. Bukan hanya bicara rohani saja, tapi bicara pun juga jasmani. Makanya Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Betul saudara?
Walau dalam keadaan kekurangan, tapi saya yakin dalam keadaan kelimpahan pun juga Tuhan akan bawa kita ada di posisi tersebut. Jemaat adalah alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberkati hamba Tuhan dan juga pekerjaan Tuhan. Paulus berkata kesimpulannya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Perkara apa? Perkara kekurangan atau kelaparan. Yang kedua, perkara kelimpahan atau perkara kekenyangan. Jadi kalau saudara ngomong ayat ini, saudara harus pernah lewati dua keadaan ini. Amin. Keadaan kekurangan atau kelaparan, atau keadaan kelimpahan atau keadaan kekenyangan. Saudara berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada seorang penulis Kristen namanya adalah Mark Twain. Dia pernah berkata, membanding-bandingkan adalah awal dari matinya sukacita. Saudara jangan bandingkan, saya dalam keadaan kurang, Tuhan tidak ingat saya. Saya dalam keadaan kelimpahan, saya lupa Tuhan. Tidak saudara, jangan pernah membanding-bandingkan keadaan kita. Sebab itu merupakan awal dari matinya sukacita kita. Paulus tidak bergantung kepada hal materi, tapi dia bergantung mutlak kepada kekuatan Allah. Yang kedua saudara adalah mutlak tidak bergantung kepada manusia, melainkan bergantung kepada berkat Tuhan. Saudara lihat ayat 14 sampai ayat 16. Firman Tuhan berkata, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Lanjut firman Tuhan berkata, tetapi yang kuutamakan, lihat, bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ternyata saudara, Paulus ini tidak bergantung kepada yang namanya berkat atau pemberian dari manusia. Dia bergantung penuh kepada yang namanya berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan yang Paulus dapatkan saudara, justru itu bukan membawa keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi justru membawa keuntungan bagi siapa saudara? Bagi jemaat yang menabur, yang memberkati. Makanya saya dan saudara kalau memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati pelayanan dengan harta kita, uang kita, keuntungannya bukan untuk orang lain. Keuntungannya untuk siapa? Untuk siapa? Diri sendiri. Nah, ada banyak orang Kristen saudara lupa firman ini atau sengaja lupa. Kalau saya beri kepada gereja, nanti gereja yang kaya, saya nanti yang miskin. Saya beri kepada pekerjaan Tuhan, nanti pendeta yang berkelimpahan, saya yang berkekurangan. Saudara harus belajar firman ini. Orang yang memberi, memberkati, justru dia yang akan dapat keuntungan. Ada amin? Saudara tidak bisa lawan firman Tuhan ini. Makanya Alkitab bilang apa? Ada orang saudara yang menghemat secara luar biasa. Tapi apa? Tapi apa? Tapi apa? Selalu berkekurangan. Ya hemat perlu. Karena hemat itu adalah bagian dari hikmat atau bijaksana. Tapi kalau sampai saudara terlalu hemat pun juga itu berbahaya. Kenapa?
Kenapa? Karena saudara tidak nabung di surga. Saudara tidak simpan uang di bank yang namanya bank surga. Salah satu semangat saya kalau khotbah, saya suka khotbah di orang-orang kaya. Saya paling suka. Ada banyak pendeta kalau khotbah di orang kaya ngomong firman manis-manis. Kalau saya khotbah tidak ada cerita. Itu mimbar saya pakai, saya akan seberangkan firman Tuhan. Kalau ada yang kapok undang saya, tidak apa-apa. Karena saya di khotbah bukan cari amplop PK, tapi saya di khotbah cari jiwa untuk kerajaan surga. Dulu sebelum pandemi saya suka khotbah di Pitobi, Konino. Itu yang ada Pak Bobi Pitobi, ayahnya, ya karyawan-karyawan. Saya ngomong firman Tuhan. Jangan khotbah di orang miskin, saudara hantam orang miskin sampai dong bisa ke muka. Ini pendeta kipas kita terus ini. Tapi khotbah di orang kaya, saudara lambe dia. Jangan. Amin. Khotbah ngomong firman. Paulus bilang, saya tidak memalsukan firman Tuhan seperti rasul-rasul palsu yang lain. Tidak. Ngomong firman Tuhan apa adanya. Sebab yang kasih kita upah bukan manusia. Yang kasih kita upah adalah Tuhan Yesus yang punya pelayanan sendiri. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Jemaatlah yang Tuhan pakai untuk memberkati Rasul Paulus. Ada satu firman Tuhan yang saya suka sekali. Amsal 22 ayatnya yang kedua. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah apa saudara? Tuhan. Makanya hemat boleh, tapi jangan terlalu hemat. Amsal bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan pernah menambahinya. Jadi kita ini hidup mutlak bergantung kepada berkat Tuhan. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka bertemu itu siapa? Siapa saudara? Tuhan. Lihat toh, saudara tidak ada uang, Tuhan kirim orang kaya memberkati saudara. Yang bisa Tuhan gerakkan adalah mereka. Kenapa? Karena Tuhan tahu saudara sedang membutuhkan berkat. Gereja ini bisa jalan karena ada orang-orang kaya yang Tuhan kirim bertemu dengan saya dan saudara untuk menabung bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi orang kaya tidak boleh pelit. Ingat Yesus bilang, orang kaya yang pelit sukar masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau orang kaya yang pelit aja sukar masuk dalam kerajaan surga, apalagi orang yang miskin dan pelit. Itu surga bagian utama saudara. Jemaat Filipi, mereka ini miskin. Tapi saudara tahu, mereka ini kaya dalam kemurahan. Saudara tidak percaya? Kita buka firman Tuhan. Alkitab mencatat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Pagi ini saya punya hati dan saudara, pikiran kita, telinga kita, dan tangan kita terbuka mulai pagi hari ini. Amin. Mulai terbuka pagi hari ini. Lihat 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat Tesalonika, jemaat Berea, jemaat Filipi. Mereka ini adalah jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat apa saudara? Miskin. Ini miskin materi saudara. Namun mereka kaya dalam apa? Saudara sangat miskin atau miskin? Masih punya rumah tembok? Berarti kaya. Masih punya motor? Berarti kaya. Masih punya uang di rekening tabungan? Kaya. Masih bisa makan satu hari 3 kali? Semua jemaat GBI itu kaya-kaya semua. Loh iya. Makan
nasi 3 kali. Ada yang makan tuh 9 kali juga. Berarti saudara kaya. Rumah dari atap seng. Ada dari apa? Baja ringan. Multi room. Iya toh? Berarti kita ini lebih kaya dari jemaat Filipi. Amin. Tapi sekalipun saudara, jemaat Filipi itu sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Ini baru betul. Ini baru hebat. Jemaat yang jadi teladan bagi orang percaya sampai hari ini. Lanjut. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui apa? Sangat miskin, makan aja susah, tapi memberkati Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, lebih daripada apa yang mereka miliki. Ini baru namanya ekstravaganza. Pemberian yang royal, yang tapoa orang Kupang bilang. Kalau kita jadi belajar seperti jemaat Filipi, saya yakin kita ini dipuji oleh Tuhan loh. Dipuji oleh Tuhan. Makanya iring Tuhan tuh siapa bilang enak, iring Tuhan tuh tidak enak. Yang ada saya dan saudara paling banyak berkorban, betul atau tidak? Apalagi saya yang gembala pendeta nih, paling banyak berkorban. Jadi jangan ada yang bilang, Pak Andre gembala bagian makan uang gereja semua, perpuluhan kolektif tiap bulan dapat semua. Siapa bilang? Justru saya ini yang belajar bagaimana bisa menabur lebih banyak. Buktinya janji iman pembangunan saya kasih lebih banyak saudara semua. Jadi dalam keadaan yang miskin pun juga, saudara harus pastikan kaya kemurahan hati. Harus kaya itu. Lanjut, firman Tuhan berkata, dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Dan apa saudara? Mendesak, bahasa Kupang bilang apa? Paksa. Paksa kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi kalau orang bilang cinta Tuhan, dia hidup dari iman, bukan hanya beri tenaga, bukan hanya beri talenta, bukan hanya beri waktu, tapi beri apa juga saudara? UANG. Baca sama-sama, apa? Uang. Jelas toh? Beri uang juga. Jangan bilang Tuhan saya cinta Tuhan, padahal dompet saudara kunci. Makanya kalau ada yang mau baptis, dompet jangan kasih keluar dari saku jalan. Saya baptis dengan dompet cepat supaya saudara bertobat. Kalau tidak, hanya tubuh aja yang bertobat, tapi dompet tidak bertobat. Saya yakin jemaat KPC kaya kemurahan hati. Amin. Buktinya uang kas kita tidak pernah kurang, tapi selalu berkelimpahan. Tepuk tangan buat saudara yang menabur bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Pakai uang di bumi untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Dukung misi penginjilan hamba-hamba Tuhan. Nabur. Saya yakin itu akan memperbesar keuntungan saya dan juga saudara. Nah, upah yang Paulus janjikan kepada jemaat Filipi saudara ada 2. Yang pertama saya catat, pemberian jemaat mutlak menyukakan hati Allah dan menguntungkan diri mereka sendiri. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 17 dan 19. Alkitab berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Seperti apa saudara? Kekayaan. Jadi kekayaan itu tidak menentu. Ada amin. Saudara sudah baca Ayub ya? Hari ini selesai. Ayub itu orang yang paling kaya di bagian timur. Tapi dia punya kekayaan hilang dalam berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? Tuhan
tidak pakai tunggu 2-3 hari, 1 hari hilang semua. Jadi kalau saya dan saudara kaya dan sombong tinggi hati, tidak mau berkati Tuhan, misi penginjilan hamba Tuhan, hati-hati jangan sampai Tuhan kasih saya dan saudara miskin dalam 1 hari. Saudara pulang rumah tiba-tiba mobil terbakar. Baru padamkan mobil, rumah terbakar. Baru padamkan rumah, anak meninggal. Baru mau kubur anak lagi, keluarga meninggal. Saudara bisa gila tuh. Tapi belajar dari Ayub. Ayub tahu bahwa kekayaan yang dia dapatkan itu cuma titipan dari Tuhan. Makanya ketika kekayaannya hilang, semua hilang, dia bilang apa? Terpujilah Tuhan. Aku datang dengan telanjang, pulang juga dengan telanjang. Betul saudara? Betul? Saudara mau jadi orang kaya, harus orang kaya dalam Tuhan. Jadi kalau habis ibadah, saudara bilang jangan pulang dulu, ikut saya pergi makan di Lipo Mall sana. Saya sering bersaksi toh, saya pelayan di satu gereja GSJA di Jakarta, itu tiap minggu makan, tiap minggu. Saya bingung di gereja kok kaya-kaya sekali ya. Tiap pagi ibadah jam 8 sampai jam setengah 7 makanan suara depan gereja. Makan dulu baru ibadah. Nanti sore lagi mau ibadah, makan juga. Saya tanya, ini siapa yang kasih makanan? Dia bilang, ya kita orang-orang kaya di sini ada uang yang dapat jatah. Jadi bulan ini keluarga ini yang tanggung minggu pertama, pagi ini, sore ini. Minggu kedua keluarga ini, pagi ini, sore. Itu saudara tiap minggu. Dan saudara tahu itu jemaatnya bukan sedikit, jemaatnya 800 sampai 1000 orang. Saya berdoa supaya ada orang kaya yang bermurah hati bagi kami di sini. Mungkin Bapak Yokan yang diberkati berlimpah-limpah. Punya rumah 3 lantai, kamar 12, saudara. Plus kolam renang di belakang. Jadi pulang gereja panas, mandi di rumah Bapak Yokan. Tapi ibadah tiap minggu, makan pagi dan makan sore. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaan yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan apa saudara? Berbagi. Sama-sama baca 2-3. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang selamanya. Jadi kumpul harta bagi siapa? Diri sendiri. Makanya Yesus bilang dia naik ke surga menyediakan apa? Tempat bagi kita. Di surga rumah kita ada masing-masing. Jadi rumah kita yang bagus hari ini di bumi itu cuma sementara, numpang-numpang. Yang masih kos, masih kontrak, jangan kecil hati, kurang hati. Karena rumah yang sesungguhnya ada di mana? Surga. Nah rumah kita di surga tergantung tabungan kita di surga. Tergantung. Saya tidak todong saudara untuk kasih kolektif banyak. Tidak. Kalau ada banyak, kasih banyak. Kalau ada sedikit, kasih. Kalau tidak ada juga, tidak usah kasih. Amin. Karena memberi sesuai dengan apa? Kerelaan dan ketulusan hati kita. Memberi. Jadi kalau ada berkelimpahan, berikan itu yang terbaik kepada Tuhan. Dalam keadaan kekurangan pun juga, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi kita ini kumpul harta untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ada satu bapak saudara, dulu rajin gereja, rajin ibadah. Kenapa? Karena PHK jadi mau cari pekerjaan. Dia ibadah saudara tiap minggu. Satu minggu ibadah 4 kali. Dia bilang sama pendeta, kalau boleh tambah ibadah 1 kali lagi, jadi 5 kali ibadah. Pendeta bilang boleh juga, tapi kamu yang khotbah nanti ya. Saya capek khotbah 1 minggu 4 kali. Ibadah kaum wanita, dia ikut juga. Sekalipun dia adalah kaum pria. Kenapa? Karena lagi cari pekerjaan. Ibadah sekolah minggu, dia ikut juga. Alasan antar anak-anak. Semua ibadah, hampir-hampir dia punya muka ada terus. Tiba-tiba pendeta doa, dapat pekerjaan. Maka dia mulai kerja. Jabatan bagus, mulai hilang dari gereja. Pendeta tanya, Bapak,
kenapa tidak pernah datang gereja lagi? Aduh, Om Pendeta, jamaah sibuk sekali saya. Emangnya hari Minggu ada kerja juga? Hari Minggu tidak ada kerja, tapi hari Minggu tuh main golf. Karena rekan-rekan bisnismen tuh rata-rata main golf hari Minggu. Oh begitu, tidak bisa libur. Tidak bisa Bapak, jam marah saya izin dulu gereja hari-hari ini. Oke. Tapi Bapak sebelum pulang, ingat nanti doa, tolong doa buat saya. Tanya Tuhan, kira-kira di sorga ada lapangan golf atau tidak? Maka Om Pendeta bilang, baik Bapak, nanti saya tanya Tuhan dulu. Maka pendeta doa, tiba-tiba ketemu dia lagi. Bapak, kenapa saya udah doa tidak datang ke gereja? Aduh Bapak, tambah sibuk saya. Job tambah banyak, bisnis tambah banyak. Oh begitu ya? Iya. Kalau begitu, saya doa supaya Bapak bisa diberkati, tapi juga rajin gereja. Oh iya Pak Pendeta, iya. Terus bagaimana? Waktu itu doa, saya titip tanya Tuhan, ada lapangan golf di surga atau tidak? Saya sudah doa tanya Tuhan, Tuhan bilang ada. Dan minggu depan kamu diundang untuk main golf di surga sana. Alias apa? Rest in peace. Main golf di sana. Langsung minggu depan bertobat, datang gereja. Udah kaya, lupa Tuhan. Di sini tidak boleh ada seperti begitu. Amin. Tambah kaya, tambah cinta Tuhan. Tambah kaya, memberkati pekerjaan Tuhan. Upaya yang kedua, pemberian jemaat mutlak akan dibalas oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, Matius pasal 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang dari yang kecil ini, karena ia muridku, ia adalah anak Tuhan, ia adalah hamba Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Upah tidak akan hilang. Siapa yang akan balas, saudara-saudara? Tuhan yang akan balas kita. Buktinya, Paulus bilang di ayat yang ke-19 kan menarik. Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Paulus berdoa, Tuhan memberkati. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa saudara? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi mutlak kita bergantung kepada berkat Tuhan. Hamba Tuhan bergantung kepada berkat Tuhan. Jemaat pun juga mutlak bergantung kepada berkat Tuhan. Kalau saudara bergantung kepada berkat Tuhan, saya yakin saudara akan jadi orang Kristen yang kaya dalam kemurahan. Sekalipun saudara kurang, tapi saudara tahu memberi kepada Tuhan harus yang terbaik. Miskin harta, tapi kaya kemurahan. Saya percaya kalau Paulus berdoa bagi jemaat Filipi, maka kita pun juga pasti akan mengalami berkat yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala, saudara tahu. Kalimat segala artinya semua yang kita perlukan. Masa depan Tuhan beri kepada saya dan saudara. Makan minum setiap hari Tuhan beri kepada kita. Apa yang kita butuhkan tidak ada yang menjadi rahasia bagi saya dan saudara dan bagi Tuhan. Semua Tuhan tahu dan Tuhan akan mencukupi segalanya bagi saya dan juga saudara. Yesus berkata, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkannya kepadamu. Saudara mau belajar seperti jemaat Filipi? Saudara mau belajar seperti Paulus? Bergantung mutlak kepada Tuhan, bukan kepada materi. Yang kedua, bergantung mutlak kepada berkat Tuhan, bukan kepada pemberian manusia. Saya yakin kita akan jadi orang Kristen yang membuktikan kita hidup dari iman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bangkit berdiri.